Manga One Piece chapter 1147 yang berjudul Sesuatu Yang Kita Takuti dibuka dengan sebuah cerita kilas balik sesaat sebelum Saul tumbang di tangan Saint Somers. Saul ternyata sudah pernah melihat Saint Somers sebelumnya saat dirinya masih berdinas di Angkatan Laut, sehingga dia menyuruh Robin dan Chopper untuk tetap bersembunyi di dalam jenggotnya karena yang akan dia lawan adalah seorang God Snake yang setahu Saul merupakan makhluk abadi. Apa yang dikatakan oleh Saul di sini bisa jadi adalah sebuah plot hole, karena jika apa yang dia katakan benar, lalu bagaimana menjelaskan penuaan yang dialami oleh Saint Vigarland Garling? Karena seperti yang kita semua tahu, saat insiden God Valley terjadi, penampilan Saint Vigarland Garling masih berondong, sementara sekarang penampilannya sudah bangkotan. Tapi lain ceritanya jika yang dimaksud abadi oleh Saul di sini adalah para ksatria God Snake memiliki kemampuan regenerasi yang di luar nalar seperti yang sudah Gunko pamerkan di chapter sebelumnya. Di sisi lain, Saint Somers ternyata juga masih ingat kalau sosok raksasa yang sedang tengkurap di depannya itu adalah mantan anggota marinir yang seharusnya sudah tewas terkena Buster Call dalam insiden Ohara. Nah, selesai melumpuhkan Saul, Saint Somers terlihat lumayan kaget melihat Gunko datang sambil membawa para member bajak laut topi jerami yang sudah berhasil dia lumpuhkan. Saint Gillingham yang tanpa sengaja mendengar melalui saluran Deden Mushi saat Saint Somers membahas tentang Gunko yang menangkap para member topi jerami, langsung memarahinya karena mengobarkan pertempuran melawan Jongko topi jerami bukanlah bagian dari misi mereka. Di waktu yang sama, Nami juga terlihat marah-marah sendiri, bukan hanya karena para God Snake berhasil mengoploki Saul dan menculik Cullen, tetapi juga karena Jinbe yang sangat dia andalkan ternyata juga sama sekali tidak berkutik di hadapan mereka. Jinbe sendiri juga merasa bingung bagaimana caranya menghadapi kemampuan regenerasi yang segila itu. Yang menarik adalah dibaca dari dialog boxnya, sepertinya Brook menyadari sesuatu tentang sosok Gunko. Namun belum jelas apa itu, Brook sudah keburu ditodong dan diintimidasi oleh Gunko yang menawarkan pengampunan kepadanya asalkan Brook mau menjadi musisi pribadinya. Nami, Usopp, dan Jinbe jelas sangat terkejut mendengarnya. Siapa sangka seorang God Snake seperti Gunko tahu kalau Soul King adalah Brook dan dia ngefans dengan karya-karyanya. Tapi apa jawaban Brook coba? Dia menolak tawaran Gunko dengan bahasa yang sangat halus dan mengatakan kalau dirinya sudah bersumpah setia kepada Luffy, sehingga jika harus memilih, dirinya lebih baik memilih untuk mati terhormat daripada hidup sebagai aib. Mendengar kata-kata mutiaranya Brook itu, Gunko seolah langsung tersulut emosinya, lalu tanpa ampun menendang Brook hingga terpelanting ke belakang, dilanjut dengan diinjak-injak secara bertubi-tubi. Gunko yang sedari awal selalu terlihat tenang, kali ini benar-benar terlihat seperti sosok yang berbeda. Dia terlihat mulai keringetan dan entah kenapa langsung memegangi bagian dadanya. Seolah-olah perkataannya Brook tadi membuatnya jadi ingat akan sesuatu yang sangat penting di masa lalu yang selama ini sudah terlupakan. Dari sini saya jadi menduga kalau Brook dan Gunko mungkin memiliki hubungan yang sangat dekat di masa lalu. Seperti yang sudah pernah saya bahas di video review sebelumnya, Brook ini kan dulunya adalah komandan pasukan tempur suatu kerajaan sebelum dia memutuskan untuk bergabung dengan Rumbar Pirates. Jangan-jangan Gunko ini dulunya adalah putri dari raja yang Brook layani, yang entah bagaimana ceritanya sekarang bisa menjadi member dari God Snake. Itulah kenapa gaya bicara Brook kepadanya seketika langsung berubah menjadi formal yang membuat Gunko jadi merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ada kemungkinan begitu direkrut menjadi member God Snake, Gunko langsung dicuci otak sehingga dia sama sekali tidak ingat dengan masa lalunya. Namun jika seperti itu ceritanya, kenapa Gunko tidak mengalami penuaan seperti Saint Vigarland Garling? Gak mungkin kan kalau dia cuma pakai krim anti-aging dari COSRX? Ya, meskipun faktanya produk-produk perawatan tubuh dari merek asal Korea itu benar-benar teruji klinis hingga menjadi salah satu bestseller di Shopee. Tapi kalau ingin melihat pasangan kalian tampak awet muda seperti Gunko dengan cara-cara yang masuk akal, rasanya kalian memang wajib untuk segera klik link icon YouTube Shopping di bagian bawah video ini. Jadi, bagaimana jika kejadiannya ternyata lebih sederhana? Gunko adalah sosok perempuan yang ikut dalam ritual pemanggilan setan, tempat di mana Brook kesasar pada manga One Piece chapter 524. Menurut cerita cover story-nya kan, si cewek diculik oleh orang-orang dari Long Arm Tribe, lalu Brook yang merasa berhutang budi kepadanya karena sudah diizinkan melihat celana dalamnya, memutuskan pergi sendirian untuk menyelamatkannya. Mungkin kisah inilah yang menjadi alasan kenapa kemana-mana Gunko hanya pakai celana dalam sebagai bawahan dan dia bisa langsung tahu kalau Soul King adalah Brook. Itu jugalah alasan kenapa Gunko tidak memiliki gelar Saint seperti Saint Somers dan Saint Gillingham. Ngomong-ngomong soal Saint Gillingham, saat ini dia sudah siap untuk membroadcast pidatonya Saint Somers ke segala penjuru Elbaf dengan menjamper Denden Mushi yang dia pakai ke Dengo Mushi yang ada di depannya. Lalu saat para raksasa sedang sibuk bertarung melawan para makhluk jadi-jadian yang seolah tidak ada habisnya, Saint Somers memulai pidatonya yang intinya Saint Somers dari pasukan khusus God Snake, sang utusan dari Marijoa, mengaku bertanggung jawab atas semua kejadian aneh yang saat ini sedang
terjadi di Elbaf. Selain itu, saat ini dia juga sudah menyandera 10 anak-anak raksasa dan sudah mengoplok KO seorang raksasa berjanggut orange yang berusaha untuk menyelamatkan mereka yang tidak lain adalah Pak Guru Saul. Saint Killingham kemudian menyuruh Bu Guru Angie untuk bersiap-siap mengabsen ke-10 muridnya itu. Lalu dia pun segera membangunkan kembali anak-anak dari mimpi buruk mereka. Meski mereka semua sudah terbangun, tetapi 10 anak yang sudah dijadikan sandera ternyata masih belum bisa berhenti berjalan mengikuti arahan anak panahnya Gunko. Di waktu yang sama, makhluk jadi-jadian yang paling menakutkan akhirnya menghampiri The Great Eirik. Meski para raksasa yang nangkring di atas kapal tersebut sejatinya bukan sekedar ksatria biasa, tetapi ternyata mereka semua adalah para pria yang takut dengan istri dan emak mereka. Alhasil, tanpa adanya perlawanan yang berarti, The Great Eirik pun seketika langsung terjun bebas di tengah hutan. Saint Somers yang melihat kejadian itu dari kejauhan terlihat puas dan tidak menyangka ada sosok monster yang begitu luar biasa kuat yang keluar dari imajinasinya bocah-bocah di Elbaf. Selanjutnya, Saint Somers memberikan pesan khusus kepada kakek Jarul yang menurutnya paling pantas untuk mewakili suara rakyat Elbaf setelah kematian Raja Harald. Saat Somers mengatakan hal itu, tampak Ripley sedang berlari menuju ke arah jatuhnya The Great Eirik sambil menenteng Franky seperti mainan robot-robotan. Saint Somers kemudian menyerahkan sisanya kepada Bu Guru Angie untuk membacakan identitas dari ke-10 anak yang sudah dijadikan sandera. And the nominee is Ylva, cicitnya Jarul, Skadi, Olaf, cucunya Oimo, Colin, Ronya, Ben, anak dari monster ibu yang menjatuhkan The Great Eirik, Johanna yang sepertinya seorang yatim piatu, dan Bjorn. Ditambah seorang bocah pemberani yang sempat berusaha menyelamatkan teman-temannya yang bernama Kallen, sang kesatria kecil. Mendengar anaknya disebut sebagai kesatria kecil, Skoper Gaban sempat merasa bangga. Namun Ripley tentu saja marah karena kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Saint Somers kemudian mengatakan kalau para kesatria Elbaf tidak butuh sekolah, perpustakaan, juga pengetahuan tentang sejarah. Sehingga dia menyuruh mereka semua untuk segera membakar tempat-tempat tersebut lalu mengikrarkan sumpah setia kepada pemerintah dunia. Jika tidak, maka ke-10 anak yang dijadikan sebagai sandera akan dia habisi. Dan Saint Somers menunjuk Jarul sebagai perwakilan dari para raksasa untuk memutuskan pilihannya. Mendengar permintaan mengada-ngada dari Saint Somers itu, Robin tampak sangat murka. Mana mungkin dia akan membiarkan semua yang sudah dilindungi oleh para ilmuwan Ohara dengan mengorbankan nyawa mereka sampai dihancurkan begitu saja di depan matanya. Sehingga meski Chopper berusaha untuk mencegahnya, Nico Robin tampak sudah bertekad bulat untuk ikut bertempur di garda terdepan. Begitu juga dengan Skoper Gaban yang tentu saja tidak akan membiarkan hal buruk terjadi kepada putra tercintanya. Ini menarik nih. Sebagai salah satu pentolan kelompok bajak laut Roger, Skoper Gaban tentu sudah pernah bentrok dengan anggota Godsnake saat insiden di God Valley. Jadi wajar rasanya jika saya berasumsi kalau Skoper Gaban sudah tahu betul kekuatan dan kelemahan dari para member Godsnake. Meskipun saya yakin masalah Godsnake ini tetap tidak akan selesai di tangannya. Karena bau-baunya ini adalah plot yang khusus dipersiapkan oleh Ichiro Oda-san untuk memperbaiki citra Loki di mata para raksasa Elbaf dengan muncul sebagai pahlawan di saat-saat terakhir. Secara keseluruhan, chapter minggu ini benar-benar badas, meski pertarungannya terjadi secara off-screen. Saya harap sih untuk minggu depan pertarungannya Nico Robin dan Skoper Gaban bisa ditampilkan secara lebih lengkap, biar lebih seru. Saya kasih rating 9 dari 5 untuk manga One Piece chapter 1147 ini deh. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.